Yesus. Saudara saya dan saudara, sebenarnya gereja kita itu berasal dari nenek moyang yang sama. Karena waktu Belanda datang ke Indonesia, ke Nusantara, dia membagi Indonesia ini menjadi beberapa wilayah. Jadi di wilayah saya itu dikasih nama Gemit, Gereja Masehi Injili di Timur. Kemudian di sini ada Gemin, kemudian ada Gemis, kemudian saya lupa satu lagi, GPIG. Itu juga bentukan Belanda itu. Kemudian nanti Gemis melahirkan Germita ya. Kemudian di Indonesia bagian barat itu ada GPIB dan seterusnya. Jadi gereja-gereja mainstream di Indonesia itu sebenarnya didirikan oleh sending dari Belanda. Dan gereja-gereja yang didirikan oleh sending dari Belanda itu berhaluan Calvinisme atau berhaluan teologi reform. Dan dengan latar belakang itu saya kira kita tidak terlalu banyak perbedaan, karena kita menganut asas dan ajaran dan tata gereja yang sama. Saya bahkan sudah lupa saya pernah kemana di seluruh Indonesia ini, tapi sekarang berdomisili di Batam dan terutama berprofesi sebagai dosen dengan keahlian khusus Perjanjian Baru. Tapi saya juga mendalami doktrin-doktrin Kristen, karena waktu saya kuliah dosen kami itu rata-rata dari Belanda, dari Kampen, bukan Kampen yang liberal itu ya, Kampen yang reform dan Calvinis. Jadi saya diajarin sistematika sama orang Belanda. Kemudian sekarang saya melanjutkan doktor saya yang kedua dan yang ketiga di STT Reform Injili Internasional Jakarta. Kedua dan ketiga karena itu double degree. Jadi satu kali studi langsung 2 gelar ya. Satu gelar dari Indonesia, satunya lagi dari Amerika. 2021 yang sekarang merekrut mahasiswa dari semua wilayah di seluruh Indonesia, khususnya yang tidak mampu. Kalau saudara yang mampu jangan ke sekolah saya. Ya, karena saudara bisa bayar sendiri, saudara boleh pergi ke UI atau ke mana saja yang saudara mau. Kalau saudara tidak mampu atau punya keluarga yang tidak mampu, tapi anaknya mau sekolah, kirim kasih ke saya. Karena saya dididik dari STT yang juga menyekolahkan anak yang tidak mampu. Saya juga waktu berangkat dari Kupang tahun 1998, itu juga hanya bawa pakaian di satu koper. Itu tahun susah itu Pak Pendeta. Itu tahun susah ya, itu kita pegang uang 500 rupiah saja itu berharga sekali. Itu sudah bisa makan sampai kenyang itu di Jakarta. Ongkos bis waktu itu 100 rupiah dari Tanjung Priok ke Cililitan. Jadi uang masih sangat berharga waktu itu. Saya tidak bawa apa-apa, tapi dididik oleh orang yang punya hati untuk menyekolahkan anak-anak desa, anak-anak dari kampung, dan saya jadi begini. Dan karena itu saya juga mau begitu. Setelah Tuhan memberi saya visi yang jelas, komitmen yang jelas untuk mengerjakan itu, saya mulai memanggil semua pemuda-pemudi dari seluruh Indonesia, khususnya dari pelosok-pelosok, dari daerah-daerah, untuk bergabung dengan saya. Karena saudara-saudara, nanti saya kasih materi, tapi saya bakar dulu apinya. Indonesia ini punya sejarah yang unik. Tuhan pernah izinkan Hindu menjadi mayoritas. Tuhan pernah izinkan Buddha menjadi mayoritas. Dan sekarang Tuhan izinkan hijau menjadi mayoritas. Pertanyaan, kenapa Tuhan belum izinkan salib menjadi mayoritas? Coba kita para pendeta pikirkan ini. Kenapa meskipun Injil itu sudah masuk ke Indonesia lebih dari 300-400 tahun yang lalu, tapi kekristenan masih minoritas di Nusantara ini. Padahal kantong-kantong kekristenan itu mendomisili pulau-pulau terbesar di Indonesia. Papua, Pulau Timur, Sulawesi bagian sini, kemudian Kalimantan, Sumatera separuh. Itu kantong-kantong Kristen seperti
daerah Batak, daerah Mentawai, itu kantong-kantong Kristen. Pulau-pulau terbesar di Indonesia itu dihuni oleh orang-orang Kristen dengan gereja-gereja yang kuat. Salah satunya seperti Gemis, Germita, GPIG, Gemit, kemudian GKS, Gereja Kristen Sumba. Itu gereja-gereja yang sangat kuat, mapan secara organisasi, mapan secara keuangan, dan mapan secara teologi. Kita punya banyak sekali teolog-teolog yang handal, dan bukan hanya di Indonesia, tapi teolog punya nama baik itu level internasional. Kenapa? 400 tahun dan kita seperti berjalan di tempat. Pasti ada yang salah dengan pelayanan kita. Nah, salah satunya saya ingin ajak kita melihat perspektif ini. Salah satunya adalah karena kita tidak bekerja dan melayani secara efektif. Kalau saudara buka website Badan Statistik Nasional itu, berapa kota di seluruh wilayah di Indonesia? 500 kota. Itu sudah termasuk kota provinsi, kota kabupaten, itu ada 500 kurang lebih. Berapa jumlah desa di Indonesia? 83.000. Nah, kekristenan selama ini gontok-gontokan, gesek-gesekan, berkelahi untuk dapat tempat di kota, tapi kurang memberi perhatian terhadap misi kedalaman.